Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Rizeta Nabila. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksposisi. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penulisan teks eksposisi. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, sebenarnya apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah jenis teks yang memberikan informasi tentang suatu topik secara jelas dan terperinci. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca tentang topik tersebut. Nah, selain pengertian dari teks eksposisi, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri penting dalam teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang objektif dan informatif. Menggunakan bahasa yang objektif dan informatif dalam teks eksposisi berarti menggunakan bahasa yang menyampaikan informasi dengan jelas, akurat, dan tidak memihak. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang objektif tentang suatu topik tanpa adanya pengaruh emosi atau pendapat pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. Ciri yang kedua yaitu biasanya berisi fakta dan data yang mendukung argumen. Dan ciri yang ketiga yaitu teks eksposisi memiliki strukturnya sendiri. Strukturnya terdiri dari tesis, argumen, dan penutup. Untuk mengetahui lebih dalam tentang ketiga struktur dari teks eksposisi, silakan simak penjelasan berikut. Struktur teks eksposisi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa teks eksposisi memiliki tiga struktur, yaitu tesis, argumen, dan penutup. Yang pertama, tesis. Tesis merupakan pernyataan atau klaim yang akan kita jelaskan atau kita buktikan di dalam teks. Biasanya, tesis merupakan kalimat pertama dalam teks eksposisi. Yang kedua, argumen. Argumen merupakan bagian di mana kita memberikan bukti atau alasan untuk mendukung tesis kita. Pada bagian ini, penulis juga dapat mengemukakan sejumlah fakta untuk menguatkan argumen. Misalnya, dengan mengutip data-data yang valid, pendapat para ahli, ataupun penemuan-penemuan ilmiah. Struktur yang ketiga yaitu penutup atau penegasan ulang. Ini merupakan bagian di mana kita merangkum argumen kita dan memberikan kesimpulan. Penutup biasanya disebut juga dengan penegasan ulang karena di sini penulis menegaskan kembali pendapat yang ia katakan di dalam argumen dan juga dapat menambahkan saran ataupun rekomendasi terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, untuk memahami lebih baik, mari kita lihat contoh teks eksposisi dan coba analisis bersama. Nah, di sini sudah terlihat ada teks eksposisi dengan judul Manfaat Olahraga bagi Kesehatan. Silakan teman-teman baca dan pahami teks eksposisi tersebut, kemudian kita akan analisis bersama strukturnya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah membaca teks berjudul Manfaat Olahraga bagi Kesehatan. Sekarang kita akan analisis strukturnya bersama. Paragraf 1 merupakan tesis yang berbunyi, olahraga adalah kegiatan fisik yang melibatkan gerakan tubuh dengan intensitas tertentu.
Selain menjadi hobi yang menyenangkan, olahraga juga memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan kita. Nah, tadi teman-teman juga sudah mempelajari kan pengertian tesis? Tesis merupakan pernyataan yang akan kita jelaskan atau kita buktikan di dalam teks eksposisi. Pada paragraf 1, di sini penulis membuat pernyataan, yaitu olahraga memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan kita. Jadi, paragraf 1 merupakan tesis. Nah, selanjutnya paragraf yang kedua merupakan argumen yang berbunyi, dalam melakukan olahraga, tubuh kita akan mengalami peningkatan denyut jantung, pernapasan yang lebih cepat, dan keringat yang keluar. Hal ini membantu meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot, dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, olahraga juga dapat membantu mengontrol berat badan, meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Nah, pada paragraf kedua ini merupakan argumen karena di sini penulis menjelaskan manfaat olahraga secara rinci, seperti peningkatan sirkulasi darah, kekuatan otot, dan kesehatan jantung. Juga disebutkan manfaat lainnya, seperti pengendalian berat badan, kekuatan tulang, dan pengurangan resiko penyakit. Paragraf yang ketiga merupakan penutup yang berbunyi, dengan melakukan olahraga secara teratur, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, paragraf ketiga ini merupakan penutup karena di sini penulis menekankan pentingnya melakukan olahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, itulah penjelasan singkat tentang teks eksposisi. Ibu harap kalian semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan membaca banyak contoh teks eksposisi untuk memperdalam pemahaman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!